Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Boswa yang sangat saya hormati, wabil khusus pimpinan beserta segenap jajarannya yang sangat saya hormati, Ketua Takmir beserta juga teman-temannya yang sangat saya hormati, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah kembali mentakdir saya, jenengan semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiyah, di dalam rangka bersama-sama memenuhi undangan Allah. Kita datang ke tempat ini bukan karena diundang takmir, kita datang ke tempat ini bukan semata-mata diundang manusia, tetapi kita ini hadir karena diundang oleh Allah. Dan kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Karena untuk datang ke panggilan Allah, tidak semua orang mampu. Banyak orang yang sehat saat ini tidak mampu melaksanakan sholat asar. Mungkin banyak yang ada di sini tidak semua sholat, kan begitu. Tapi jenengan, saya, jenengan semuanya pada hari ini bisa duduk ringan kaki melangkah dari tempat kita menuju rumah Allah ini semata-mata untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari kantor kita menuju rumah Allah ini, duduknya kita sebagai iktikaf kita, zikir kita, ngaji kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal yang bisa kita andalkan di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya akan mengangkat surat Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18. Mungkin jenengan bisa buka HP-nya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ini Al-Quran satu ayat saja, tapi maknanya luas. Makanya orang ngaji dengan mengkaji ini beda. Orang ngaji sampean ambil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anir hakim, itu ngaji namanya, dapat pahala, bagus. Tapi kalau seperti ini, satu ayat dibaca kemudian dikaji isinya, ini yang tingkat tinggi. Ibarat sekolah ini kuliah, Pak. Kalau ngaji itu ibarat sekolah kelas TK. Ayo, saya bukan mengatakan yang ngaji tok itu sampean orang TK, enggak. Kelas TK gimana? Kan nyanyi tok. Tapi coba artinya tahu orang TK? Tahu. Nah itu. Makanya orang ngaji pahala saja.
Nah, orang yang mengkaji pahalanya lebih besar daripada mengaji. Menjalasa sa'atan indal ulama khairun min ibadati alfisana. Duduk sesaat mengkaji, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dikaji, didengarkan, tidak sampai 1 jam paling lama, sampean mengerti, itu lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Insyaallah. Siapa yang bisa ibadah 1000 tahun? 40, 60 tewas. Gitu ya. Tapi kita ini amalnya usianya 65, usianya 70, tapi sudah mendapatkan pahala, tiap hari mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang ibadah 1000 tahun. Insyaallah. Memang ngaji seperti ini ya. Ini pahala yang paling besar setelah wajib, setelah fardu. Puasa tidak ada tandingannya, nomor 1. Sholat 5 waktu nomor 1. Zakat nomor 1. Yang wajib-wajib ini nomor 1. Jumatan nomor 1. Tapi nomor 1 setelah yang wajib ini menuntut ilmu, mengkaji seperti ini. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang tidak mau kepada pengajian, orang itu tidak ada kebaikan dalam hatinya. Ocok koncoan sama orang yang tidak mau kepada orang yang tidak mau ngaji. Ocok koncoan sampai ke sana. Kenapa? Tidak ada kebaikan orang yang seperti itu. Ada orang pengumuman besok pengajian, langsung mumet endasi. Itu sudah ada sudah. Ya, sojok koncoan wes boleh kenal, akrab jangan. Akrab jangan dengan orang itu. Makanya katanya Syekh Ibrahim Al-Khawas, tombok hati kan gitu kan. Obatnya hati ada 5. Di antaranya apa? Membaca Al-Qur'an, direnungkan maknanya. Ini kenapa? Sebab yang akan menjadi obat ke dalam hati kita yang sakit itu ketika kita ngerti kepada maknanya. Kalau ngaji tok ya ketika ngaji tenang, habis ngaji mumet lagi. Tapi ketika kita ngerti kepada isinya, Masya Allah, ada semangat, ada dorongan untuk kita melakukan, mengamalkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makanya sholatnya orang yang berilmu dengan sholatnya orang yang tidak berilmu tidak sama. Saya sampean sekarang sholat, tadi habis sholat asar, pahalanya gajinya tidak sama, tergantung ilmunya. Sama seperti di Boswa ini, sampean sama-sama karyawan Boswa, sama-sama dapat gaji, tapi gajinya kan tidak sama, tergantung ijazahnya kan gitu. Ijazahnya tinggi, duduknya lain, kursinya lain, ya kan gitu. Ya kayak sampean dengan saya, wes saya kursinya beda dengan sampean. Ya contoh kecil kan begitu. Ya. Ya. Sampean tidak ada air saya 2 udah. Gitu. Ya beda tingkat ilmunya gitu ya. Sholat ini sama. Sholat makanya 2 rakaatnya Imam Syafi'i dengan 1000 rakaatnya kelas saya sampean itu tidak sama. Saya dengan sampean sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Imam Syafi'i 2 rakaat, pahalanya tidak sama. Kalah sama Imam Syafi'i. Kenapa? Karena di sana ilmunya yang menunjang. Ya, makanya penting menuntut ilmu, penting menuntut ilmu. Bahkan kata Nabi SAW, besok di hari kiamat, la yalqallah, besok ketika bi dzambin a'zam min jahali ahlihi. Besok tidak ada dosa yang paling besar ketika kita berhadapan dengan Allah kecuali paling besar dosanya kita membawa kebodohan keluarga kita. Keluarga kita bodoh, kita menang. Istri kita tidak tahu apa-apa, anak kita tidak ngerti agama, kita tenang-tenang aja. Besok orang itu akan membawa dosa paling besar ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah Boswa ini ngaji ya, Masya Allah. Walaupun santai senderan sudah. Saya senderan juga ini. Senderan lawan senderan gitu. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini. Ayat ini spesial. Tidak umum. Khusus. Bahasa Arabnya khususon, bahasa kerennya spesial, gitu ya. Apa
telok lemaknya kangkui. Nah, nemu sudah itu ya. Khusus kepada siapa? Kepada saya sampean yang merasa punya iman. Yang merasa punya iman. Ayat ini tidak umum. Kecuali ya ayuhan nas, baru wahai manusia, semua kafir kena, orang Hindu kena, Buddha kena, Kristen kena, Islam kena, semuanya. Tapi ya ayyuhalladzina amanu ini khusus. Bahkan sesama orang Islam saja yang sama-sama mengaku Islam, tidak semua dipanggil oleh Allah. Khusus yang hadir pengajian ini. Khusus yang beriman. Nah, orang beriman ini, orang tandanya orang beriman ini seperti apa? Ya, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mendengar nama Allah disebut, ada sambungan di hati. Contoh, ada adzan disebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Insyaallah, Alhamdulillah. Sudah nyampe lagi ke asar, Alhamdulillah. Semangat untuk mendatangi panggilan Allah, semangat. Itu berarti sinalnya kuat imannya. Tapi kalau dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asem, asal adzan maning ya. Apa? Gitu ya. Dengar adzan, asem, adzan maning ya. Adzan maning gimana? Wong asarnya duhurnya dikerjakan jam 2:30 kurang 5 menit. Baru assalamualaikum sudah salatu wassalam. Gitu ya, adzan maning gitu. Tapi kalau kita ngatur Allah, walaupun kalau di Boswa saya tidak tahu kalau duhurnya, kalau asarnya masya Allah tepat waktu. Kalau duhurnya mungkin adzan duhur sekarang 11:30, mungkin di sini nunggu atau langsung juga ya, langsung juga. Masya Allah luar biasa. Iya ada tulisannya utamakan sholat itu, masya Allah luar biasa gitu. Nah ini ya luar biasa seperti itu. Memang ada getaran, berarti tanda itu ada iman. Terus wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, tandanya di hati kita ini ada iman ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadisnya Nabi, diterangkan ayatnya Al-Qur'an, isinya dikaji, sampean mendengarkan, bertambah semangat ibadah kita kepada Allah. Itu baru ada sinal iman kita mantap di hati kita. Tapi kalau mendengarkan pengajian dengan tidak mendengarkan pengajian sama saja dengan yang tidak pengajian, ya berarti tidak ada iman di hati kita. Berarti kafaru. Apa katanya Al-Quran? Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu, orang yang tidak percaya kepada Allah itu, bukan hanya orang di luar Islam. Orang kafir itu bukan, kalau di luar Islam jelas itu sudah kafir menurut pandangan Islam. Tapi kafir lagi, pandangan makna kafir lagi apa? Orang yang ketika mendengarkan pengajian, hadir pengajian, satu ayat disebut, satu hadis dibacakan, dimaknai, tidak bertambah imannya kepada Allah. Tetap setrumnya kecil. Yang kemarin sholatnya duhur tok umpama. Nggih. Insyaallah. Ya. Nah. Nyampe mana? Ini blank. Nah, betul. Ya. Lupa hilang. Ini HP-nya rodok lemot. Innalladzina kafaru, orang yang kafir itu orang yang ketika mendengarkan nasihat, ayat Al-Qur'an dikaji, hadis Nabi disampaikan, tidak ngeces di hatinya, tetap tidak bertambah imannya, tetap sholat kadang-kadang. Ya kalau pas semangat iya, kalau lagi momet duluan sian wes dan berarti itu orang kafir. Nah pertanyaannya, saya sampean sekarang hati kita ini tanyakan, termasuk yang seperti apa? Kan gitu. Ini untuk
tes untuk mengetahui kadar iman kita ini sekarang setelah mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi disebut, ini iman kita ini bertambah apa enggak? Ketemunya nanti maghrib. Kalau setelah pengajian ini maghrib kita tunggu, isya tambah semangat, berarti pengajian hari ini saat ini berhasil. Tapi kalau jenengan nanti maghrib habis pengajian, habis mumpung sholawat, ayo undi Roksi nggak masjid, wah gampang maghrib engko, berarti blank iman kita. Nah, terus yang ketiga tanda iman ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika kita mempunyai masalah, ketika kita berhadapan dengan cobaan, mumet sumpek kehidupan kita, dihadapkan kepada urusan keluarga yang berseberangan dengan istri, anak yang tidak manut kepada kita, maka kita pasrah kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, pasrah kepada Allah, jangan nyari dukun. Umpama sampean punya usaha ceperan di luar, ndak laris tokonya, nyari dukun, pasrah. Di sini kita pekerjaan, saya ini kok kayaknya ndak naik-naik nih posisi saya. Nah, ndak usah nyari dukun. Gimana? Kerja bagus, tambahi doa, angkat tangan. Ya Allah, saya minta naik pangkat ya Allah. Begitu. Boleh begitu? Boleh. Ojo nyaring-nyaring tapi. Kan kedengeran sama tonggonya, minta naik pangkat itu. Habis sholat, ya Allah, saya kepengen naik pangkat ya Allah. Jangan di sini tok ya Allah. Tidak apa-apa minta seperti itu. Ini tandanya beriman kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Makanya ketika sholat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijawab sama Allah, hambaku minta sama aku ya, nyembah sama aku dan minta-minta sama aku, minta tolong sama aku. Senang Allah ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika kita tidak di luar sholat, kan kita dianjurkan doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa doa kita? Sebab di saat itu, detik itu Allah menjawab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, beri petunjuk jalan yang lurus kami ya Allah. Jalan yang lurus yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Yang diberi nikmat siapa? Para nabi diberi nikmat, para siddiqin, para sahabat-sahabat, para syahid itu, para ulama yang hidup-hidup itu diberi nikmat, hidupnya lurus selamat. Intinya kita ini ngundit kepada Allah, minta juga, ya Allah berikan jalan seperti itu saya ya Allah, betul. Jangan kau berikan jalannya orang yang kau murkai. Siapa orang yang dimurkai? Fir'aun, Korun, Abu Jahal, Abu Lahab. Ini satu contoh penjahat-penjahat yang diabadikan oleh Allah. Kita minta, ya Allah jangan seperti itu ya Allah. Orang yang kaya jangan seperti Korun ya Allah. Korun itu kaya. Korun itu awalnya tidak kaya loh. Korun dijadikan kaya, doanya dikabul karena dia beribadah 40 tahun. Ibadah 40 tahun sehingga doanya dikabul, jadi orang kaya. Sampean kalau kepengin sugih topon wis. 40 tahun nyoba. Bisa. 40 tahun Korun jadi kaya, lupa daratan Korun. Ketika kaya lupa, tidak ibadah lagi kepada Allah. Tasbihnya ditaruh, sarungnya ditaruh, sibuk mikiri hartanya yang kaya raya, miliaran bahkan triliunan. Jadi makanya kalau jenengan dulu belum posisinya masih rendahan, sholatnya bagus, ketika naik pas hendak sholat itu saudaranya Korun. Besok akan didudukkan sama Allah bersama di bawah benderanya Korun. Ini Fatihah. Makanya ketika kita habis sholat tapi hati kita tidak senang sama orang soleh, berarti sholatnya ada yang salah.
kita habis sholat, setelah sholat tidak mau kita, tidak semau ke pengajian. Orang soleh itu ngaji, orang soleh ngaji. Nabi Muhammad saja minta sama Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambah ilmu saya ya Allah. Nabi Muhammad gudangnya ilmu, minta tambahan ilmu, apalagi kelas saya sampean yang ilmunya. Terus ada pengajian, insyaallah. Ini para jemaah. Nah, ini perlu dikaji. Setelah sholat ini kita ini bagaimana? Imbas dari sholat ini bagaimana? Nah, terus ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Sudah orang amanu, orang yang bertakwa. Nah, ini. Makanya kata Nabi, man sarrahu ayyakuna akraman nas falyattaqillah azza wajal. Barang siapa orang yang ingin hidupnya mulia, dimuliakan sama Allah, di dunia dimuliakan, di akhirat besok mulia dimuliakan oleh Allah. Jalannya hanya satu katanya Nabi, apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jumatan itu khotib itu syarat rukunnya itu. Kalau ada khotib tidak ngomong ittaqullah, tidak sah Jumatannya. Hanya Jumatan itu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Biasanya khotib itu pasti ada itu, karena rukunnya itu harus ada itu. Jangan gerundeng, khotib ini ittaqullah, khotib ini ittaqullah. Itu rukunnya itu, jangan gerundeng sampean. Mulai wes ngko ittaqullah maning nggo ini. Macam-macam. Memang itu rukunnya khotib ya, tidak boleh. Harus ada itu, tidak ada itu dasar Jumatan. Ya cuman makmum tetap sah, imamnya ini yang nanggung. Gitu kan? Nah ini ittaqullah. Nah makanya takwa ini apa? Melaksanakan perintahnya Allah semampu kita. Semampu kita, Pak. Misalkan kita mampunya hanya 5 waktu, tidak tahajud, tidak mampu, tidak usah tahajud. Tapi yang wajib jangan ditawar. Katanya Ustadz semampunya, saya mampunya duhur tok. Jangan. Ini semampunya, maksudnya selain 5 waktu untuk bikin tambahan, tidak mampu, tidak usah mokso sudah. Misalkan puasa Ramadan wajib kan 30 hari atau 29 hari, kan ada puasa sunnah Daud. Sekarang puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, kan enggak mampu, enggak usah puasa Daud sudah. Tidak usah mokso. Gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi urusan mencegah menjauhi larangan Allah. Nah, Allah ini Nabi Muhammad bilang Allahnya jauhi. Ojo parek-parek. Apalagi melaksanakan. Jauhi, ojo parek-parek. Urusan dosa jangan parek-parek. Tapi urusan ibadah semampunya. Ini Islam. Tapi urusan dosa ojo parek-parek. Warung panjang, ojo parek-parek. Ojo parek-parek, atun, lewat aja, ndak usah melihat. Ini lewat loh, kali ono jangan, ojo parek aja jangan. Apalagi masuk, parek ojo, ber, parek aja jangan. Apalagi judi, parek aja jangan. Aduan ayam, parek aja, beli aja jangan. Ini kalau maksiat jauhi. Nah baru orang yang sudah kategori masuk iman, dia bertakwa, baru apa katanya Allah, pesannya Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Introspeksilah diri kalian, muhasabah sekarang. Lighat ma qaddamat lighat. Coba introspeksi yang sampean lakukan kemarin, minggu lalu, bulan lalu, introspeksi coba. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa memperbaiki untuk besok. Karena apa yang kita kerjakan hari ini, kemarin, ini akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Dan akan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh di dunia dulu ya. Apa yang kita kerjakan kemarin, hari ini, pengaruh. Contoh, kita di masyarakat tidak pernah datang undangannya Tonggo, umpama. Ini kan satu contoh. Diundang Tonggo tidak pernah datang. Tonggo ini ada kegiatan menikahkan, diundang, ada biasanya di desa-desa itu ada tahlilan, ya, yang tahlilan yang datang ini contoh. Dia tidak pernah tahlilan, sibuk toh.
Oh sibuk tok. Diundang ini selamatan, ndak datang. Sibuk tok. Coba giliran dia punya acara, coba tetangga lihat. Ndak kira semangat juga tetangga datang. Bahkan kalau giliran dia mati, anyways sibuk pisan lek. Iya. Akan pengaruh dengan pekerjaan kita ini yang hari ini, apalagi di akhirat. Oh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apa yang kita kerjakan hari ini besok tidak akan hilang di hadapan Allah. Besok akan ada balasannya. Sekecil apapun perbuatan kita akan ada balasannya di hadapan Allah. Dosa kita kecil ada balasannya juga, dia tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Makanya ayo ini, makanya Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu. Sayyidina Umar ini tidak ada yang tahu keluarganya. Taunya ketika wafat mau dimandiin, di bekas punggungnya ini ada bekas pecut. Terkejut keluarganya, tidak ada yang tahu mecut punggungnya dipecut sendiri sama Sayyidina Umar. Taunya punggungnya ini pecut ketika sudah wafat. Ya Allah. Dipecut badannya sebelum dipecut sama Allah. Masya Allah. Saya sampean bikin dosa guyu ya. Tunggu lek, iki lek sing anyaran lek. Guyu ya. Insyaallah. Dosa itu, dosa walaupun kecil tapi kita kerjakan dengan bangga, itu dosanya jadi dosa besar. Tapi dosa besar kalau kita ikuti dengan astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni ya Allah, diampuni sama Allah. Tapi meskipun dosa kecil, ya nyolong manggau mama. Tapi sampean dengan bangga, cuman mangga tok ya, lah sepiro sih, itu lebih besar loh, jadi dosa besar itu. Rokok, ada temennya rokokan, nyuri satu, lek nyuri, cuman sebatang lek, lah kali kebacut nih, umpama seperti itu. Sudah sebatang nyuri, ngenteng no, loh ngenteng no ini, ngenteng no siapa? Ngenteng no Allah subhanahu. Gitu. Ngentengnya ini, ngentengkan ini yang bahaya di hadapan, jadi dosa besar. Makanya introspeksi kita. Kita ini semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya suruh introspeksi, kita akan mati. Saya, sampean akan mati, saudara. Akan mati. Mau kemana? Kita lihat di kuburan. Yang mati-mati semuanya. Makanya kata Nabi, aksiru dzikra hadimil ladzat ya'nil maut. Perbanyaklah kalian ingat mati. Ingat coba. Yang mati-mati lihat. Tidak bawa apa-apa kan? Mobilnya yang banyak bawa apa-apa? Tidak bawa apa-apa. Besok cuman, makanya kalau di golongan-golongan Nahdiyin ya, kan dibaca talqin ya, marbuka kan gitu. Siapa Tuhanmu kan gitu kan? Siapa nabimu? Siapa saudaramu? Apa agamamu? Apa imammu? Kan begitu. Ditanya, ditalkin sama mudin-mudin kematian itu. Iya. Itu apa? Karena seperti itu ditanya oleh malaikat besok di alam kubur. Bahkan ada 2 kali pertanyaan kita besok di akhirat, katanya Nabi. Kalau di kubur ditanya, siapa Tuhanmu? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Semuanya tidak akan bisa jawab kecuali orang yang sholat. Tidak bisa jawab. Kalau ditanya sekarang, ditanya, oh cerdas. Ayo, siapa Tuhanmu? Allah. Ayo, apa lagi? Ditanya sekarang kan itu. Tanya, Ustaz, siapa Tuhan sampean? Allah. Ayo tanya lagi. Sekarang, kalau besok aku ini tidak kira bisa jawab secerdas apapun manusia besok, kecuali orang itu sholat. Tapi sholatnya bagus, walaupun goblok dia di dunia, dia sholatnya bagus, dia akan bisa jawab lancar lisannya. Allahu Rabbi. Ini ya. Siapa saudaramu? Ini siapa saudaramu? Besok sekarang bisa jawab, saudara saya muslimin muslimat. Ayo takon apa maning? Umpama ini besok
tidak akan bisa jawab lisan ini kalau kita mati dalam keadaan tidak rukun sama saudara, satru kepada tetangga, satruan kali konco, salah sidik ndak nyopo, salah sidik ndak nyopo, besok tidak akan bisa lancar lisannya untuk menjawab pertanyaan siapa saudaramu, ceket ini ada. Makanya ibadah di dunia bukan hanya sholat. Sholat memang nomor satu, tapi tidak cukup di situ. Ini. Nah, terus pertanyakan itu banyak lagi. Terus selanjutnya besok setelah kiamat ditanya lagi, langsung Allah yang tanya. Apa katanya Allah? La tazulu qadam 'abdin hatta yus'ala an arba'i. Besok manusia tidak akan bisa bergerak kakinya. Tidak akan bisa bergerak kakinya kecuali bisa menjawab pertanyaannya Allah 4. Saya tidak akan menyampaikan semuanya, dowo nanti. 2 saja. Apa? An umrihi fi mafna. Manusia, umurmu engkau habiskan untuk apa? Ini ya. Tanya pertanyaannya. Ya. Ya, sponsor. Ya. Manusia, katanya Allah. Allah langsung yang tanya ini. Umurmu engkau habiskan untuk apa? Umur kita ini ditanya besok. Engkau habiskan untuk apa? Berleha-leha? Untuk bekerja tok? Untuk ibadah dan bekerja? Untuk ibadah tok? Ditanya besok sama Allah. Banyak orang yang nangis, wahum yastarihuna fiha. Allah cerita di dalam Al-Quran, besok banyak orang yang menjerit, menangis. Kenapa? Karena tidak bisa menjawab pertanyaannya Allah. Kenapa tidak bisa? Karena di dunia umurnya dipakai untuk maksiat kepada Allah. Hanya di dunia hanya dipakai untuk berleha-leha, untuk santai-santai saja, selfie, untuk rekreasi saja, tidak kepada Allah. Umurnya hanya dipakai olahraga, keliling Belambangan 20 kali, naik ke masjid duhur, rompol sikile. Kan? Tanya besok. Jagongan di pos kamling rumah mulai jam 7 sampai jam 12 malam. Nak rokokan kali ngopi. Jam 12, tak kerosok, jam 12 sikile. Tak kerosok, tak geringgingin belas, tapi duduk di pengajian hanya 30 menit. Miring. Hampir ini. Awas, ditakoni besok. Iya ini. Yang mana yang geringgingan mengaji ini? Oh iya, ditanya. Makanya besok ini tidak ada, banyak yang menyesal sambil menjerit, ya Allah, orang yang Rabbi ahrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, hidupkan saya ya Allah, hidupkan lagi saya ya Allah. Saya janji pokoknya saya hidup kembali ke dunia, saya akan janji tidak akan turun-turun di masjid ya Allah, saya akan sholat ya Allah. Katanya malaikat, ini dulu kemana ini? Ini sekarang kalau mati minta tidak ada orang bisa hidup lagi kalau sudah kalau sudah kiamat. Tidak ada. Kalau mati masih ada ya. Kalau ada orang mati dikubur masih ada orang hidup lagi. Satu contoh itu yang saya tahu di mana? Di utaranya Masjid Sunan Ampel, Mbah Soleh. Kuburannya Mbah Soleh 9, kuburannya 9. Hidup 9 kali, mati 9 kali. Amalannya apa? Amalannya tukang sapu. Ketika dia ngabdi kepada Kanjeng Sunan Ampel, dia tukang sapunya masjid. Mati, sudah dikubur. Masjidnya, penggantinya Mbah Soleh ini kotor. Dipanggil sama Kanjeng Sunan, singkat cerita ini tidak tahu berapa bulan. Seandainya ada Soleh kan bersih masjid ini. Murah-murah muncul. Assalamualaikum. Sehat leh. Yang nyeluk Sunan Ampel, kalau saya yang nyeluk tambah aku ndak bangun-bangun lah. Yang nyeluk Sunan Ampel lah, wali. Waduh, sudah ya, ndak nyambung kita ya, ndak nyambung ya, bukan kelas. Ya hanya sejarah, orang mati masih ada yang hidup. 9 kali. Amalnya nyapu masjid karena Allah, ngabdi kepada guru.
luar biasa. Kita sekarang di masjid rokokan, sudah ndak nyapu. Masya Allah, ini kelas Abu Jahal baru ini. Iya sudah ndak nyapu rokokan, Masya Allah. Nah, iya, ya ini. Terus apa katanya Allah? Wahum yastarihuna fiha. Apa katanya? Awalam nu'ammirkum. Kan sudah aku kasih umur, katanya Allah. Al-Quran ini. Sudah aku kasih umur kamu. Ma yatadzakkaru fi man tadzakkar. Seandainya usiamu itu dipakai untuk ingat sama aku, cukup kamu, selamat kamu sekarang. Tapi umurmu ada kamu pakai untuk senang-senang saja. Bahkan waja'akumun nadhir, aku kirim utusan para kiai, para dai, para alim, para orang saleh, para kiai, para alim, para habaib, datang kirim untuk memberikan nasihat-nasihat. Engkau cibir dulu, engkau tidak dengarkan ceramahnya mereka, engkau tidak dengarkan nasihat-nasihat mereka, engkau remehkan nasihat mereka. Sekarang rasakan buah perbuatanmu, katanya Allah. Ya Allah, tidak ada siapa yang bisa nolong besok. Satu hari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Tidak bisa kembali ke dunia. Makanya sekarang ayo kita introspeksi. Ya Allah, saya ini bagaimana ibadah saya, bertambah apa tetap apa menurun? Harta. Nah ini ditanya, min ainak tasabu wa fiman fawqahu. Orang yang punya harta, dari mana kamu dapat dan mau dikemanakan hartamu? Ditanya depan belakang harta ini. Sampean kerja, oh saya halal kerja, gaji di Bosua. Dikemanakan rezeki sampean? Apa ditabung tok, apa dipakai untuk bermaksiat kepada Allah? Ada tontonan maksiat sampean nyumbang, ikut dosa loh. Aduh, udah tahu itu ada tontonan yang maksiat, ngundang penyanyi yang pahanya sampai rodok park itu. Sopo lek? Wiku. Siapa iku? Sing tatuan iku? Ya iku wis. Umpama nyumbang lek 1 juta isun. Wah. Pengajian. Lek anu iki pas seret iki lek. Awas. Ditanya harta, Pak. Dari mana dan kemana? Ditanya besok. Bahaya ini. Ya, bahaya ini. Makanya ayo harta kita ini ditanya. Kita ngasih nyumbang ke masjid akan ngalir terus. Sebaliknya ada dosa jariah, kita nyumbang kepada yang dosa, diikuti orang ini pendosa-pendosa baru, sampean yang awal akan dapat bagian dosa juga. Makanya kalau bikin dosa ojo ngejak-ngejak. Ini bikin dosa ngejak lek bisun lek nanti anyaran lek. Oh, nah kalau takutnya kita sadar, konco ndak sadar, ini akan terus ini. Akan terus. Saya punya jamaah ini apa namanya? Bandar Capciki. Hanya dia tobat, karena tobat jadi alat-alatnya dikasih temennya. Suatu ketika saya ceramah seperti ini, akhirnya diambil, dijemput. Wah ini saya tobat ini rekening jalan terus ini. Diambil cap giginya, Pak, sak tikar-tikarnya, Pak, sak bola-bolanya diambil, dikubur. Ya Allah ini. Iya memang. Makanya ngasih kebaikan seperti ini, sampean ngajak orang satu orang datang banyak. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa fiha. Ngajak satu orang datang ke kebaikan, sadar orang itu kemarin tidak sholat sekarang sholat, kemarin tidak pernah pengajian sekarang dah. Satu orang saja pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Insyaallah ini. Begitu juga orang yang bikin dosa, ngajak satu orang ini terus, ya dosanya terus sudah berkibar. Kayak Qabil ya, kayak Qabil, anaknya Nabi Adam yang membunuh. Mulai itu manusia pertama kali membunuh, pembunuhan terus dapat bagian. Seperti itu.
Makanya inilah para jamaah ini introspeksi nilai Al-Quran ini. Bagaimana kita introspeksi? Ayo kita ini, saya diberi sehat oleh Allah, lebih banyak kemana saya sehat dipakai? Kita ini tidak imbang, Pak. Urusan dunia sudah berapa jam, Pak? Kita ibadah ngaji saja, ini ngaji di pabrik ini cuman 1 jam, Pak. 1 jam, Pak. 30 hari 1 jam. Itu pun lemes, rodo lempe sudah. Nah, terus kenapa kita kepada yang tidak baik, yang tidak bernilai pahala kita semangat, tapi kenapa yang bernilai pahala kita semangat? Tidak pati semangat kepada yang bernilai pahala, lemes kita. Nah, ini perlu introspeksi agar supaya hari ini, besok kita lebih bagus. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah ya. Apa yang saya sampaikan yang baik monggo kita amalkan, yang jelek buang ya. Ini guyonan ini supaya sampean ini tidak tegang, bisa tersenyum. Nah, beginilah cara saya memberikan ilmu. Mudah-mudahan bukan guyonnya yang dibawa pulang tapi ilmunya ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina malkutin sadaqar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karam rizqil kulla halalan daima wa khila da'ula min khudha bil khair wa faqul syar Allahumma ihdina bi hudak wa janna safiri dak wa la tullina wa la su'ata janna man khalafa amraka wa sunallahu ni'mal wakil wa la haula illa billah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.